Yap, selamat datang Sobat Hutan di Forest Talk, obrolan diskusi seputar kehutanan. Nah, selamat datang, udah ketemu lagi nih sama gue Pak Dipa yang akan nemenin teman-teman di podcast ini. Nah, kali ini kita akan ngebahas seputar isu kehutanan yang menarik banget nih. Udah ada bintang tamu. Siapa nih? Halo Mas Gapung. Halo, Pai. Gimana kabarnya, Pung? Sehat, alhamdulillah. Asik. Sedikit batuk sih, sedikit batuk. Oh iya, sedikit batuk. Santai lah ya, kita obrolan santai soalnya kan. Kesibukannya apa nih, Pung, sekarang, Pung? Ya, kesibukan saya hari-hari ya masih di FPI, di bagian kampanye, juga untuk riset-riset yang dilakukan FPI. Kesibukannya masih seputar itu sih. Seputar itu ya. Menarik banget nih Sobat Hutan, kalau isu-isu yang tentang kehutanan banyak banget ya. Ya. Nah, apalagi kemarin juga dengar juga nih mengenai tentang informasi ya nggak sih? Itu kan kalau kita lihat zaman sekarang tuh informasi penting banget ya, Ge. Yang sekarang tuh yang harta berharga tuh informasi ini. Ya. Nah, apalagi terkait dengan keterbukaan informasi nih. Nah, bisa ceritain nggak, Pung? Kira-kira apa sih tuh keterbukaan informasi gitu, dan konsepnya tuh kayak gimana sih biar Sobat Hutan juga tahu? Gimana ya mulainya ya? Karena kalau tadi yang ditanya soal pasti kaitannya nanti ke keterbukaan informasi publik kan ya. Betul. Nah, tapi sebelum masuk ke sana memang kita harus jabarin dulu informasinya itu sendiri, informasi publiknya itu. Nah, kalau yang bisa saya ceritakan, informasi publik itu sebenarnya informasi yang dikelola gitu kan, yang dimiliki oleh badan publik gitu kan, yang bisa kita bisa kita lihat akses. Pemerintah lah. Jadi itu mau badan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun juga seperti kita sebenarnya, asalkan itu memang ada menggunakan anggaran APBN seperti itu, atau dari sumbangan segala, pokoknya memakai anggaran dari pihak lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya data-data yang dihasilkan, yang dipublish itu menjadi barang publik. Nah, kalau keterbukaan informasi publik itu sendiri ya pastinya keterbukaan atas data-data tersebut gitu ya. Karena selain kita miliki dan kelola, itu juga itu menjadi hak atau bagian orang lain gitu. Kalau misalkan konteksnya tadi itu pemerintah, ya warga negara Indonesia, warganya, masyarakatnya itu berhak mengetahui informasi yang dimilikinya. Berarti informasi itu penting dong, boleh diakses sama semua orang kan? Ya nggak sih? Berarti kan semua, mas gue, semua orang tuh berhak kalau dapat informasi gitu kan? Iya, betul. Nah, kira-kira menurut gue gini, tadi kan lo berbicara masalah konsep nih tentang keterbukaan informasi gitu kan? Yeah. Nah, kalau kita ngomong informasi nih, itu hak semua warga nggak sih buat dapat informasi? Ya, jelas dong gitu kan, karena gimana ya, pasti lu dari kegiatan kita sehari-hari gitu lah, mulai dari yang yang berkaitan dengan urusan mulai dari kependudukan kita, kesehatan gitu, KTP kan, gitu ya, gitu-gitu, askes, terus gitu ya. sampai urusan yang tadi masuk ke isu misalkan kehutanan, itu semuanya memerlukan informasi publik gitu, karena ya itu sudah ada yang mengolahnya masing-masing, udah ada sudah dimiliki dan menjadi bagian masing-masing, misalkan kementerian tadi itu ya. Kayak sekarang misalkan kalau saya bisa ambil contoh yang paling gampang kan, misalkan soal pandemi ya, COVID ya. Pandemi. Nah, itu juga merupakan bagian dari informasi publik sebenarnya. Tapi kenapa itu secara serta-merta ada terus gitu di media tiap hari, di televisi tiap hari, itu kan karena memang itu bagian dari informasi publik yang serta-merta harus dikeluarkan. Makanya data-data tersebut ya berseliweran aja gitu di media. Gitu. Iya gitu. Nah, sedangkan sebenarnya ada dua jenis informasi lain selain yang informasi publik ya, selain yang serta-merta tadi, ada yang sukarela dan juga ada yang saya lupa. Nah, tapi gue tertarik tuh masa informasi tadi, Pung, ya kan? Berarti Sobat Hutan juga dimanapun harus tahu kan, informasi tuh nggak harus informasi kesehatan, kependudukan, berarti kayak kehutanan, sumber daya juga bisa ya diakses ya? Iya, bisa. Makanya itu tadi, kalau misalkan kita lebih ke yang kita inginkan sebagai warga negara, biasanya kan itu yang pengen tahu itu kan biasanya orang-orang yang memang terdampak langsung ya. Makanya dia pengen minta data tertentu gitu. Kalau
kayak misalkan di apa yang lagi naik misalkan kasus di Pulau Sangihe misalnya. Sangihe sekarang itu. Nah, itu juga ada tambang emas yang masuk. Itu kan juga warga pasti kaget tuh kalau misalkan nggak ada pemberitahuan apa-apa, tapi ternyata kok tiba-tiba di wilayahnya ada perusahaan masuk gitu. Ada perusahaan. Begitupun juga misalkan kasus-kasus yang FPI pernah dampingi dulu di Kepulauan Aru misalnya. Tiba-tiba masyarakat kaget gitu kan ada perusahaan masuk, ada tiba-tiba ada izin keluar gitu kan, padahal semua itu nggak ada pemberitahuannya di awal gitu. Jadi tiba-tiba perusahaan datang bawa surat gitu istilahnya, bahwa mereka memiliki izin di sini, akan membuka perusahaan di sini. Nah, itu kan kalau misalkan tanpa adanya keterbukaan informasi itu bisa merembet kemana-mana gitu, ya, bisa konflik, bisa ya, macam-macam lah, banyak kepentingan di situ. Nah, tadi tuh yang lu bilang tuh berarti kalau masyarakat kasarnya gini lah, kayak buta informasi ya, kayak nggak tahu apa-apa gitu kan, tiba-tiba, ada konsesi atau perusahaan masuk gitu kan, parah banget tuh kan. Nah, kalau menurut lu gitu kan, itu tadi sumber konflik tuh, emang bener ya? Maksud gue bisa nggak sih kayak buta informasi atau ketertutupan informasi itu jadi sumber konflik? Bisa ceritain nggak sama Sobat Hutan biar tahu? Ya, kalau saya lihat sih memang itu akar masalahnya gitu ya, karena memang timbulnya konflik, banyaknya konflik, terutama konflik agraria ya di kita ya di Indonesia. Itu kan kaitannya sebenarnya kepastian si hak pemilik tanah ya. Karena kalau kita bicara soal penguasaan tanah di Indonesia itu kan terbaginya ada yang dikuasai oleh KLHK kementerian itu disebut kawasan hutan, ada juga yang dikuasai oleh BPN yang biasa kita sebut APL, area penggunaan lain gitu kan, Badan Pertanahan Nasional itu. Ya, nah di situ kan kita punya izinnya masing-masing gitu kan. Kayak misalkan kita pemukiman gitu yang kita miliki, terus kita punya sertifikat hak milik gitu, SHM gitu kan. Nah, itu kan yang ngeluarin BPN. Sedangkan untuk kawasan hutan misalkan hutan negara segala macam plus perusahaan-perusahaan kehutanan yang di dalamnya itu kan dikuasai oleh KLHK. Nah, kalau dari dua itu aja nggak sinkron gitu kan. Itu biasanya ada tumpang tindih tuh. Karena ada carut marut gitu kan, silang sarut antara dua perizinan yang berada di lokasi yang sama. Padahal istilahnya tanahnya sama nih, tapi yang pemiliknya beda nih. Nah, gitu. Belum lagi ditambah kalau misalkan ternyata di dalam ada masyarakatnya juga nih. Dan masyarakat juga biasanya kan lebih dulu, mereka juga punya sertifikat, punya bukti yang sah gitu bahwa mereka sudah ada di situ, sudah itu milik mereka gitu kan. Nah, tiba-tiba ada lagi di atasnya sampai 3 ini. Itu kan sumber konflik ya. Wow, berarti banyak ya sumber konflik ya. Tadi menarik tuh Pung yang tentang carut marut, tumpang tindih gitu kan. Berarti kan ada ketimpangan lah, tumpang tindih tata ruang gitu kan. Nah, tadi yang lu bilang masalah penguasaan, ada KLHK tadi kan, ataupun ATR BPN nih, Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional. Nah, kalau menurut lu gimana tuh? Gue juga dengar ada konflik juga kan antara FPI dan ATR. Bisa ceritain nggak sih lu? Wah, itu cerita panjang lah pasti. Dari awalnya kapan tuh? Kok bisa gitu? Ya itu awalnya kan sebenarnya kalau soal sengketa informasi kan sebenarnya itu awalnya nggak akan terjadi kalau misalkan si badan publik tadi, kalau dalam konteks ini berarti BPN ya, itu mau memberikan informasi yang kita minta. Nah, waktu itu kan ceritanya kalau kita bisa flashback ke belakang, itu kan ceritanya soal waktu itu kita memohonkan informasi dokumen HGU untuk hak guna usaha hak guna usaha di Pulau Kalimantan waktu itu kan. Itu 2015 waktu itu. Nah, cuman memang kita kan juga secara prosedur ya minta dokumen itu karena memang bukan untuk kegiatan yang main-main gitu. Kita juga melakukan riset di situ. Awalnya kan waktu itu kita mau riset terkait tumpang tindih perizinan yang ada carut marut tadi itu ya. Karena itu tadi tumpang tindih itu nggak cuman antara dua lembaga atau karena banyak bisa jadi tadi itu ada masyarakatnya, ada tambang, ada perusahaan kehutanan, macam-macam, ada perkebunan kelapa sawit. Nah, salah satu yang kemarin belum terbuka memang kan di publik itu data dokumen HGU gitu. Makanya waktu itu kita coba mintakan ke kementerian, tapi tidak ditanggapi. Alhamdulillahnya gitu kan. Gila ya,
Padahal itu badan publik loh. Iya. Ya Kan dicuekin loh. jelas-jelas mereka menggunakan anggaran dari negara gitu kan, anggaran ya, dari betul. hasil pajak kita gitu kan, yang harusnya itu ya udah menjadi barang publik, meskipun misalkan kita ya, meskipun misalkan itu memang bukan informasi yang serta-merta dipublikasi atau berkala gitu yang setiap ini. Tapi kalau misalkan ada yang meminta, harusnya kalau itu memang erat kaitannya dengan kepentingan publik ya harusnya bisa dibuka. Nah, balik lagi tadi ternyata memang karena nggak dikasih, kita sempat ngajukan seminggu kemudian kita ngajukan keberatan. Waktu itu sekitar bulan September Oktober. Proses hukum lah itu ya. Proses. September Oktober 2015 kita ngajuin keberatan, tidak juga ditanggapi, sampai akhirnya kita di awal Desember itu 2015 kita mendaftarkan soal terkait permohonan ini, permohonan HGO yang tidak ditanggapi oleh ATR ini ke Komisi Informasi Pusat. Oh, KIP. Ya, untuk diselesaikan secara baik itu mediasi ataupun adjudikasi waktu itu ya. Nah, panjang nih sebenarnya ceritanya. Kalau misalkan karena kalau kita tarik sampai sekarang kan berarti udah 6 tahun tuh kan. Sudah dari mulai kita memperjuangkan sampai sekarang nggak keluar gitu. Mau dilanjut nih ceritanya? Panjang. Gak apa kali. Mungkin lu bisa cerita kali ya. Maksud gua proses hukum apa sih yang udah lu lewatin gitu kan. Dan kan sampai sekarang 6 tahun nih. Nah, terus maksud gue ketika lu mendaftar tadi gitu kan ke mahkamah atau proses peradilan gitu. Nah, keputusannya apa sih? Dan bagaimana maksud gue respon dari ATR BPN yang menarik nih biar Sobat Hutan juga tahu. Iya, sebenarnya kita juga melakukan itu kan supaya badan publiknya sendiri itu aware gitu kan, sadar juga terkait publik yang meminta gitu, kita sebagai warga negara juga ngeh gitu, melek informasi bahwa kita nih butuh loh dokumen-dokumen kayak gini gitu, karena ini sangat penting, erat kaitannya dengan kita. Mungkin kita yang di kota nggak terlalu ambil pusing gitu kan, karena kita nggak mengalami penggusuran, nggak mengalami kriminalisasi. Tapi di daerah itu ya. Tapi di daerah, di pelosok-pelosok negeri gitu kan, di pinggir-pinggir hutan itu banyak kampung-kampung yang akhirnya tergusur karena ada itu tadi embel-embel, ada izin masuk, ada HGU segala macam. Nah, kalau boleh lanjut cerita, tadi kan baru sampai itu ya pendaftaran di KIP ya. Nah, dari situ kan waktu itu berjalan hampir 1 tahun waktu itu prosesnya di KIP ya. Lama juga. Karena dari Desember sampai kalau nggak salah Juli ya, sampai Juli sih. Sampai Juli 2016 itu akhirnya ada putusan. Itu panjang tuh karena kita hampir beberapa minggu sekali kita datang ke KIP untuk sidang ya kan, dari mulai pemeriksaan berkas sampai akhirnya di mediasi dan segala macam. Tapi memang kalau kita melihat tabiatnya atau etikatnya sebenarnya gimana ya, kita sebagai masyarakat sipil, kita sebagai warga negara agak kecewa sebenarnya dengan sikap ATR, karena dari jalannya persidangan yang memang itu kan harusnya dihormati gitu ya. Iya. Dari situ saja sebenarnya mereka sudah beberapa kali nggak mau datang gitu. Bolos berarti nggak datang ya. Padahal itu kalau memang itu dianggap mereka juga penting, harusnya kan itu jadi prioritas. Jadi prioritas mereka juga. Tapi dari beberapa kali persidangan sampai mediasi itu seingat saya 4 kali mereka nggak hadir dan nggak datang termasuk mediasi. Nah, singkat ceritanya dari situ kan akhirnya ada putusan dari Komisi Informasi Pusat bahwa dokumen yang kami minta itu terkait dokumen hak guna usaha, baik itu terkait namanya, komoditas, luas, peta, gitu-gitu, itu terbuka untuk publik. Nah, itu sempat ada euforia sih singkat gitu sebenarnya kita, karena wah akhirnya badan kebuka nih kan? Badan publik lembaga negara kayak itu tadi ya, Komisi Informasi memutuskan bahwa dokumen HGU ini terbuka gitu. Nah, tapi dari situ ternyata itu baru permulaan doang tuh, Pai. Karena dari situ ternyata masih panjang banget gitu kan, dan gue kira langsung dapat gitu datanya. Ya, kalau bisa dibilang lelah sebenarnya, karena istilahnya kita mintakan pun itu pakai periode tahun ya, dokumennya yang sampai 2016 waktu itu kalau salah. Sampai sekarang dokumennya belum dikasih, tapi ya sampai sekarang? Iya, tapi kan parah banget gitu, maksudnya ya akhirnya kita waktu itu ngajuin riset tanpa
mendetailkan informasi yang soal HGU. Nah itu. Nah apa ya? Dari situ lanjut ya. Dari situ beberapa bulan kemudian di Novembernya kalau nggak salah itu BPN masih ngajuin kasasi. Oke, Jadi banding. ya kasasi ke Petun. Banding sorry. Ya, banding. Itu dia ngajuin banding ke Petun. Kita dapat surat dari Petun bahwa si ATR BPN banding gitu kan. Ya udah kita mau nggak mau juga harus ikutan, karena kalau misalkan kita mau hasil akhirnya juga lebih kuat gitu kan, kita juga harus ikuti prosesnya. Jadi dari situ kita lanjut sampai di bulan Februari kah? Sampai akhir tahun 2016 keluar akhirnya juga putusan Petun yang lagi-lagi untungnya memperkuat putusan KIP. Jadi intinya putusan dari Petun itu memperkuat putusan KIP bahwa dokumen HGU itu informasi publik. Nah dari situ sampai Petun kan kita kira udah ya nyerah gitu kan, maksudnya ya udah gitu kan, udah terbuka gitu kan, karena dari pengalaman kita sebelumnya kan FEI juga pernah sengketa juga yang hal yang sama soal data di KLHK ya di tahun 2014-2015 itu juga dari KIP lanjut ke Petun, tapi dari situ terus mereka membuka ruang publik, membuka kita terus teman-teman masyarakat sipil dan juga stakeholder terkait itu untuk membantu mereka. Malah sekalian mereka ingin terbuka gitu, tapi tolong bantu kami akan susun peraturannya, kebijakannya gitu, tapi kita susun sama-sama. Nah kami pikir bakal kayak gitu, tapi ternyata lama juga, bebel juga ya. Ya belum tuntas tuh sampai situ, sampai akhirnya di akhir tahun itu 2016 itu kasasi lagi ke Mahkamah Agung. Nah dari situ proses jalannya pemeriksaan gitu-gitu kan itu mulai tidak terbuka ya, karena beda dengan waktu masih di KIP dan Petun kan kita masih hadir, kita ikut persidangan beberapa kali gitu kan. Nah kalau di MA kan prosesnya di internal mereka ya, dari mulai pemeriksaan sampai segala macam sampai ada putusan, kita sempat lama menunggu kabar itu kan, sampai akhirnya di Maret 2017 keluar tuh putusan Mahkamah Agung. Nah ini puncaknya lah ya. Nah harusnya puncaknya, karena MA tuh tertinggi loh ya kan? Gitu. Karena udah putusan MA kita udah nih pasti kita tinggal gimana kelanjutannya, kita mendorong ATR BPN untuk mau memberikan dokumen itu, baik tinggal nanti ngomongin teknisnya, mekanismenya segala macam gitu, mungkin itu dulu. Dan ternyata sampai sekarang dan ternyata itu nggak berhenti sampai situ. Gila. Panjang banget Mas Yan. Itu baru 2017 kan. Dari situ nggak dikasih, cuman beberapa kali pernyataan di media kan dari Pak Menterinya segala macam bahwa dulu bilangnya kita sedang menyusun mekanismenya, kita sedang menyusun kebijakannya di tingkat kementeriannya, nanti bagaimana pemberiannya gitu kan, apakah nanti skemanya akan dikenakan pajak kayak kita download AHU dokumen administrasi hukum umum itu gitu kan. Nah tapi itu bolak-balik cuman lip service ya, lip service kayak lagi viral gitu kan. Nah, janji doang. Nah dari situ akhirnya kita sempet gondok juga gitu kan. Makanya waktu itu lama gitu kan. Ya kita ngajak teman-teman yang lain, ngajak teman-teman masyarakat sipil lain juga menempuh banyak upaya tuh ini Mas Pai terkait bikin koalisi juga ya. Ya bikin koalisi segala macam. Kita sempat beberapa kali aksi gitu kan, aksi massa 3 kali kalau nggak salah. Kita melakukan aksi di Kementerian ATR BPN, dan setiap aksi itu memang kita diajak masuk, kita diajak ngobrol gitu kan oleh pejabat-pejabatnya, dikasih penjelasan segala macam, dikasih janji-janji lagi gitu kan, tapi ya nggak ada yang ditepati gitu. Bahkan kita sempat ngaduin juga gitu kan Pak Menteri ini karena istilahnya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung gitu kan, pembangkangan hukum. Kita adukan juga ke Bareskrim Polri kan waktu itu, meskipun ditangkap kan? Iya, karena tetanggaan coy.
Kantor mereka sebelah. Oh enggak ya. Karena gimana ya, susah juga gitu kan. Iya. Tapi kita sebenarnya pengen lihat jerahnya sih. Kita nggak pengen lihat hukumannya atau dendanya gimana sebenarnya. Cuman pengen lihat biar publik tuh masyarakat tahu bahwa ini loh gitu badan publik gitu kan. Iya, harusnya. Tingkat kementerian tapi nggak mau Patuh hukum. Iya, patuh hukum gitu. Gitu. Iya, makanya gue heran aja gitu kan. Maksud gue tadi bener sih, hukum itu kan harusnya sama ya di semua orang gitu kan. Kalau misalnya curi ayam misalnya kan penjara atau apapun Penjara, ya betul. kan. Nah ini sekelas badan hukum loh, pemerintahan apalagi kan harusnya taat hukum kan Iya. mereka gitu. Nah biasanya nih kan kalau rakyat kecil kena hukuman atau sanksi. Nah ini ATR BPN gimana nih? Kena sanksinya nih? Harusnya kena dong secara hukum ya. Ya, alhamdulillah enggak sih. Dari tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul. Jadi ya gimana ya? Karena itu tadi beberapa langkah kan mau jalur yang litigasi yang resmi gitu kan, maupun non litigasi yang kayak demo segala macam udah kita coba lakuin ya. Tadi pengaduan segala macam. Bahkan kita juga laporin kasus pembangkangan ini ke Ombudsman. 2017 itu kan, Agustus 2017 kita adukan ke Ombudsman soal ini nih ada badan publik yang nggak mau taat hukum, nggak mau taat putusan Mahkamah Agung, padahal sudah inkrah segala macam. Nah, itu juga berproses panjang sampai di 2019 waktu itu si Ombudsman juga ngeluarin ini nih LAHP, laporan akhir hasil pemeriksaan yang Laporan intinya ada dua kesimpulan lah. Yang pertama memang dari hasil penelusurannya Ombudsman, ATR BPN ini memang melakukan maladministrasi karena tadi pelanggaran ya. gitu. Yang kedua mereka harus secepatnya memberikan dokumen itu ke pemohon, yaitu kita gitu Ya, kan. harusnya dikasih kan. Nah, harusnya dikasih. Nah, dari situ sempet kita juga kemungkinan bisa nih gitu kan. Kemungkinan bisa ini Terakhir lah ya maksudnya. terakhir gitu kan. Nah, ternyata itu belum berakhir. Nah, kalau boleh sedikit agak meluas gitu ya kan. Nah, karena kan selain sebenarnya gitu kan, selain sengketa soal HGU nih ya, selain soal yang FWI gitu kan antar BPN, memang sebenarnya banyak sengketa HGU lain di Indonesia gitu, dari Aceh sampai Papua gitu. Dari Aceh sudah ada sengketa, di Bengkulu sudah, di kita gitu kan, lalu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah gitu banyak kan, berarti sampai konflik Papua ya. Ada banyak lah, pokoknya lebih dari 10 lah. Nah, dari situ dari situ tuh sebenarnya putusannya sudah mengarah ke bahwa mayoritas gitu kan, putusan KIP, Petun maupun MA itu memang mengatakan HGU itu informasi publik dan harus dibuka gitu kan. Nah, tapi dari beberapa sengketa tadi ada satu sengketa yang menjadi titik balik istilahnya bagi ATR BPN, karena waktu yang sengketa 2018 sampai 2019 itu setelah kita putusan MA itu ada sengketa di Kalimantan Tengah. Itu hasilnya beda sendiri tuh. Di KIP si pemohonnya menang, yang mohon informasi dia menang, di Petun dia kalah, di MA dia kalah lagi. Nah, dari situlah akhirnya ada putusan MA yang mengatakan bahwa dokumen HGU itu tidak bisa dibuka untuk publik. Nah, hasil putusan MA itulah yang dijadikan Kementerian ATR BPN sebagai tameng ya. Ya, sebagai mereka bilangnya itu bukti baru, novum baru gitu kan, yang digunakan untuk mempekakan putusan MA kita. Jadi sulit banget. Iya, putusan MA kita di 2020 itu 2020 itu di PK kan kembali ya. Nah, kita juga kaget dapat surat lagi dari Petun loh. Ada peninjauan kembali dari putusan MA gitu kan. Padahal kemarin tadi itu kalau kita lihat ke belakang dari putusan MA kita ganti-ganti terus tuh statementnya kan. Kok malah sekarang di PK lagi. Pas kita lihat ininya, oh ternyata ada putusan baru itu. Nah, akhirnya kita balas itu dengan kontra memori kan. Kita kontra memori PK-nya. Kita berikan alasan-alasan argumentasi kita juga bahwa nggak bisa gitu
putusan Mahkamah Agung lain, kasus lain meskipun itu HGU ya, Iya. tapi itu di lokasi lain oleh pihak yang lain itu digunakan untuk mempekakan kasus kita. Nah akhirnya lama tuh kita nggak bisa pantau juga kan yang PK ini. Kita tunggu 2020 kita nggak bisa lihat hasilnya. Baru di Maret 2021 kemarin kita dapat keluar tuh hasilnya. Nah, kita dapat dapat tembusan tuh, dapat surat lagi dari Petun bahwa PK-nya ATR BPN ditolak. Jadi tetap tuh intinya tetap keputusan MA yang 121 itu tahun 2017 bahwa HGU itu dibuka untuk publik. Nah, dari situ kita balik lagi nih menanyakan komitmen ATR BPN gitu. Harusnya komitmen dong mereka. Iya, karena mau apa lagi? Dulu kita juga pernah di 2020 tuh sebelum musim corona ya kan, kita pernah audiensi dengan teman-teman koalisi juga, ketemu Pak Menterinya langsung gitu kan, kita nanyakan juga, Pak gimana nih kabar HGU gitu kan, beliau kan menjawab juga, kami belum bisa kasih Dewan HGU itu gitu kan, kita tunggu saja soalnya kita lagi ajukan ini PK gitu kan, ya udah kita mau gimana lagi gitu kan. Dari dulu kan kita cuma menunggu dan berikhtiar gitu kan. Betul. Jadi ya udah kita tunggu. Nah setelah kemarin keluar ada putusan PK, kita tanyakan, kita suratin kembali tuh si kementerian gitu kan, PBD kita suratin bagaimana kelanjutan dokumen HGU, gimana mekanismenya kalau misalkan dibuka bagaimana. Itu alhamdulillah lagi-lagi nggak dibalas juga. Alhamdulillah. Akhirnya susah ya dapetin data umum itu. 6 tahun data publik yang paling sulit. Betul. Kayaknya. Padahal masuk data umum, data publik gitu bisa diakses, tapi sulit banget gitu kan. Wah Sobat Hutan, kayaknya hukum kita emang sulit banget ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas itu. Yeah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pung. Sobat Hutan yang pasti nonton semuanya gitu kan. Apa sih yang bisa mereka lakuin gitu untuk mendukung keterbukaan informasi ini gitu? Kira-kira apa sih yang mereka bisa lakuin gitu? Kalau dari teman-teman. Sebenarnya ya paling gampang kita keroyok bareng-bareng gitu kan. Oh keroyokan ya. Iya. Caranya gimana tuh keroyokan itu? Kayaknya mungkin karena kita kelihatannya kita siapa sih gitu kan. Kita hanya perwakilan masyarakat kecil gitu kan yang mungkin nggak dipandang. Lah kami ini kementerian gitu kan yang punya tanah se-Indonesia gitu mungkin kan, dan kami yang punya gitu. Nah sebenarnya kita juga dari 2016 itu sudah kita sudah galakan petisi online gitu kan. Oh ada petisi ya? Ya petisi online. Dulu sempat kita waktu aksi itu kita juga serahkan hasil tanda tangan petisi online itu ke perwakilannya gitu kan, ke pejabat kementerian. Waktu itu masih sampai 54.000 kalau nggak salah ya. Sekarang mungkin udah lebih banyak. Nah itu sebenarnya teman-teman bisa ikutan juga. Oh di sini ya petisi ya. Itu supaya kita lebih istilahnya lebih ramai, lebih banyak orang yang aware gitu. Dan sebenarnya kalau yang mau lebih berefek lagi sebenarnya teman-teman yang memang terdampak langsung dari carut marut perizinan yang ada di Indonesia ini, yang misalkan memang tanahnya berkonflik, orang tuanya misalkan tanahnya diserobot segala macam. Nah kalau mereka punya kasus-kasus serupa, mendingan mereka bersuara aja gitu, jangan takut gitu kan. Dengan mereka bersuara kita sama-sama tahu, kita akhirnya tahu nih permasalahannya tuh di mana gitu. Dan pasti salah satunya ada di HGU gitu kan. Karena ya itu tadi, karena kalau kita ngelihat sumber-sumber perizinan-perizinan lain kayaknya baru HGU doang nih yang paling sulit gitu yang didapat. Karena itu juga sumber konflik kan. Iya, sumber konflik. Kebunan sawit ya, sawit dan macam-macam. Aduh, ini memang gimana ya, gue juga bingung juga karena emang konflik banyak, apalagi juga akses data juga gak sulit banget dengan diinformasikan untuk didapat gitu memang. Ya seperti itulah. Nah makanya teman-teman Sobat Hutan jangan lupa aksi kecil kalian tuh menentukan banget nih tentang perjuangan keterbukaan informasi. Caranya gampang tadi ya. Tinggal ikut dukung petisi online kita, ini linknya gitu kan. Dan mari berjuang bersama kami. Mari berjuang bersama kami untuk keterbukaan informasi publik di Indonesia. Oke Pung, itu aja. Thank you banget atas waktunya. Semoga insight-nya penting banget dan masyarakat umum gitu ya tahu gitu tentang pentingnya data HGU itu dibuka gitu kan. Dan kita juga paham kalau keterbukaan informasi itu merupakan salah satu kemajuan di bangsa ini gitu. Oke, thank you banget Bung. Thank you. Bye. Thank you, dan jangan lupa teman-teman subscribe dari YouTube kita Forest Watch Indonesia, dan jangan lupa juga di media sosial kita @fpi.oe.id.
Oke, sampai jumpa di next podcast. Bye semuanya. Bye. Yeay.